Selamat malam saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus perikop 96 halaman 97. Kunjungan ke Kaisaria Filipi. Petrus mengakui untuk kedua kali bahwa Yesus adalah Mesias. Yang pertama kali di perikop 88. Ini dari Matius 16, Markus 8, Lukas 9. Kita baca bersama-sama ya, dengan mengeluarkan suara kita yang serentak. 3, 2, 1. Setelah Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung dan tiba di daerah Kaisaria Filipi. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, dan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi dahulu yang telah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah Engkau utus menjadi juru selamat kami. Tanpa Tuhan Yesus kami akan binasa, tapi Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat seluruh dunia, khususnya kami orang-orang yang percaya kepadanya. Sekarang kami telah membaca firman-Mu, bukalah mata rohani kami agar kami dapat memandang keajaiban dari firman-Mu. Kami sadar kami orang berdosa, ampuni dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus hapus pelanggaran kami, dengan Roh-Mu yang kudus Engkau naungi kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, mencintai Engkau melalui firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, memberitakan firman-Mu untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa, nama Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus. Demikianlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kejadian ini terjadi di tempat yang bernama Kaisaria, tapi daerahnya Filipi. Apa tuh Kaisaria? Kaisaria itu seperti kalau zaman dulu ada kota namanya kota raja, tapi kota raja itu ibu kota. Tapi ini bukan ibu kota, ada kota yang diberi dengan nama Kaisar. Nama Kaisar. Kaisar itu adalah raja Roma. Nah, Roma itu kerajaan yang terbesar pada zaman itu. Kalau kamu baca ya, superpower itu siapa yang menjadi negara paling kuat sudah ditentukan di Alkitab. Negara paling kuat pertama itu negara Babel, Nebukadnezar. Setelah itu ada Medio Persia. Setelah itu ada yang namanya kerajaan Yunani. Yunani ya, Alexander Agung. Setelah itu orang-orang Roma. Nah, waktu Yesus melayani, dunia ini berada di tangannya orang-orang Roma. Dan Tuhan Yesus berada di daerah tempat yang bernama Kaisaria tapi Filipi. Nanti kalau kamu baca di dalam peta Alkitab, yaitu di halaman 21, mari kita buka ini. Kaisaria Filipi itu di bagian utara dekat Gunung Hermon. Dekat mana? Gunung Hermon. Nah, sedangkan di bagian laut ini Laut Tengah di sini, walaupun tidak
beri tanda ya. Sebenarnya ada satu kota namanya Kaisaria Laut Tengah di sini. Di mana? Di sini ya. Ada dua Kaisaria. Kaisaria Laut Tengah itu kota yang besar. Di Kaisaria Laut Tengah itu bertempat tinggal Pilatus, gubernur Roma untuk daerah Palestina. Paham ya? Ada dua Kaisaria. Nah, kejadian ini terjadi di Kaisaria Filipi karena nanti kalau kamu lihat Yesus akan naik di Gunung Hermon. Ini perikop 98. Yesus dibumiakan di atas gunung, kemungkinan adalah Gunung Hermon. Gunung apa? Ini Gunung Hermon, di atasnya ada salju. Kemudian saljunya meleleh masuk ke Danau Galilea, dari Danau Galilea keluar Sungai Yordan, ya. Kemudian ini Laut Mati. Ini ada salju abadi. Paham? Daerah mana? Ini namanya daerah Kaisaria Filipi. Ingat ya. Nah, pada saat Yesus bersama murid-muridnya di daerah Kaisaria Filipi yang merupakan daerah pegunungan yang indah. Nah, Yesus kalau kamu lihat di situ sudah mengunjungi kampung-kampung. Ya, seluruh kampung sudah Yesus kunjungi, seluruh kota sudah Yesus kunjungi. Misalnya begini ya. Kita melayani di gereja ini. Kita akan berkunjung ke rumah kamu satu persatu. Kita berkunjung ke rumahnya Laurencia, betul? Ada. Kita berkunjung ke rumahnya Vindrio, betul Vindrio? Ada berkunjung ke rumah kamu? Kita berkunjung ke rumahnya Seling, mamanya. Ke rumahnya kalian semua. Kita berkunjung. Ini pola pelayanan Yesus. Yesus membawa murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung untuk melakukan tiga hal. Satu, berkunjung. Yang kedua, mengabarkan Injil. Yang ketiga, melakukan mujizat. Yang keempat, mengajar firman. Satu apa? Berkunjung. Yang kedua, mengabarkan Injil. Ketiga, melakukan mujizat. Keempat, mengajar firman. Nah, kamu lihat di sini, Yesus tidak pernah satu hari pun dia tidak berdoa. Ingat ya, kalau kita menjadi orang Kristen, dua hal yang kita lakukan rutin di pagi-pagi, yaitu membaca firman dan berdoa. Kalau hanya berdoa itu nggak cukup. Kalau berdoa kita berbicara pada Tuhan. Kalau kita membaca firman itu Tuhan berbicara pada kita. Ini komunikasi harus dua arah. Tuhan berbicara pada kita, kita berbicara kepada Dia. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kamu? Dengan kamu membaca firman-Nya. Nah, membaca firman itu seperti kita makan. Seperti apa? Tiap hari harus makan. Membaca firman tiap hari juga. Kalau berdoa seperti kita bernafas. Bernafas. Kita berdoa bisa di mana-mana. Ketika kamu sekarang sedang mendengarkan pengajaran firman, kamu bisa berdoa. Karena Allah Maha hadir, Dia Maha tahu. Kamu sedang mengerjakan sesuatu, bisa berdoa. Ingat ya, kalau berdoa seperti nafas, dimanapun kita selalu bisa bernafas. Kalau membaca firman seperti makan. Seperti apa? Ada waktunya, ada apa? Ada waktunya. Mana ada orang makannya 24 jam? Hop, 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 hop. Nggak ada kan? Makan pagi, siang, malam. Berdoa selalu boleh. Kalau membaca firman, pagi boleh, siang boleh, sebelum tidur boleh. Jadi waktu Yesus sedang berdoa, nah, Dia dikunjungi muridnya. Apa yang terjadi? Kemudian Yesus, ya, kamu lihatnya, pertama kejadiannya itu ada di tempat yang bernama Kaisaria Filipi. Terus yang kedua, Yesus itu mengajar dengan bukan monolog. Monolog itu ngomong sendirian saja. Kalau dialog, guru bertanya, kalian menjawab. Dengan apa? Dialog. Nah, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu para muridku, kamu melakukan pengamatan terhadap orang-orang yang kita temui. Menurut mereka, orang-orang yang kita besuk, kita beritakan Injil, kita ajari firman, ya. Saya ajarkan mereka firman, saya melakukan mujizat untuk mereka. Mereka ini memandang saya sebagai apa? Penting ya.
Kalau kamu salah memandang Tuhan, maka bisa-bisa kamu tidak selamat. Kalau salah memandang Tuhan. Terus mereka memberikan jawaban. Menurut publik, apa pendapat mereka tentang putra manusia? Nah, Yesus tuh paling suka menyebut dirinya putra manusia. Putra manusia, the son of man. Ya, Bene Adam kalau dalam bahasa Ibraninya. Nah, kenapa disebut Bene Adam, putra manusia, the son of man? Ya, kenapa? Karena putra Allah menjadi putra manusia supaya anak-anak manusia yang percaya kepada putra manusia dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu kata John Calvin. Ikuti saya. Putra Allah menjadi putra manusia supaya anak-anak manusia yang percaya kepada putra manusia dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Kata siapa? Yohanes Calvin. Nah, menurut publik, menurut masyarakat, menurut orang banyak, siapakah putra manusia itu? Wah, ini kamu lihat ya, pandangan orang Israel terhadap Yesus itu kacau balau dan salah. Tidak ada yang betul. Satu, mereka bilang Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Kok bisa ya? Padahal Yohanes Pembaptis baru saja kepalanya dipenggal oleh Herodes. Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Ya kan? Yang kedua siapa? Coba kasih tahu saya dari teks yang tadi kamu baca. Siapa? Elia. Kenapa Elia ya? Elia ini ternyata pahlawan orang Israel loh. Dia sendiri berani melawan 450 nabi palsu. Dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Masih ingat ya peristiwa di Gunung Karmel? Itu Elia. Nah, Elia itu nabi yang banyak sekali melakukan mujizat. Melakukan apa? Nah, mujizat. Elia tidak menulis Alkitab, tapi dia melakukan banyak mujizat. Apakah betul Yesus itu Yohanes Pembaptis? Bukan. Yesus Elia? Bukan. Memang Elia dinubuatkan akan datang di akhir zaman. Siapa lagi? Kenapa Yesus disamakan dengan Yeremia? Kenapa? Yeremia itu nabi yang penuh dengan kasih. Itu Yeremia. Mirip tuh sifatnya dengan Yesus, penuh dengan kasih. Yang kedua, Yeremia adalah hidup seperti Yesus karena dia melayani di saat-saat yang genting. Dia tidak menikah. Itu Yeremia. Apakah Yesus Yeremia? Bukan. Terus jawaban keempat apa? Yesus adalah para nabi zaman dulu, jadul, nabi jadul ya, yang apa? Telah bangkit dari kematian. Apakah betul? Nabi yang telah bangkit dari kematian? Nabi Musa? Bukan. Ternyata jawaban dari orang-orang banyak terhadap Yesus, dia bukan Yohanes, dia bukan Elia, dia bukan Yeremia, dia bukan para nabi zaman dulu yang sudah dibangkitkan dari kematian. Jawaban semua dari orang-orang yang selalu mengikut Yesus ternyata salah. Penting ya, kamu kalau menjadi orang yang bagus, kamu harus bisa mengamati, observasi, mengamati. Karena mengamati itu penting loh. Kalau kamu ya hidupnya tidak pernah melakukan pengamatan, nggak tahu apa-apa, ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Tapi kalau kamu mengamati, oh kamu tahu. Waktu kamu lewat, oh ini ada Indomaret, ini ada Alfamaret, itu ada pom bensin, itu ada klinik, ada puskesmas. Kamu tahu. Ya misalnya kalau ada orang tiba-tiba tabrakan di depan, nah kamu tahu, oh puskesmas di mana? Oh situ puskesmas. Ya, antar. Ya, orang harus bisa mengamati. Ingat ya, jangan menjadi orang yang cuek, nggak mau tahu. Ada sampah di depan, lewat aja. Kalau lihat sampah, pungut, buang sampahnya. Mengerti? Mengamati. Jadi para murid itu mengamati. Ternyata pendapat dari orang banyak terhadap Yesus semua salah. Terus Yesus akhirnya bertanya kepada para muridnya secara privat, pribadi. Berapa murid Yesus? Berapa orang? 12 dan 70 orang. Petrus, siapa lagi? Matius,
Andreas. Hafalkannya? Nama 12 nama ya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Yudas, Yakobus. Ya, 12 nama murid di dalam Matius pasal 10. Kalau belum hafal, coba pulang hafalkan dari Matius 10. Ternyata ada satu murid, siapa yang memberi jawaban? Siapa dia? Simon itu nama aslinya, terus dia diberi nama oleh Yesus menjadi Simon Petrus. Ya, dia memberi jawab. Apa jawab dia? Engkau adalah Mesias, terus dilanjut, Putra Allah yang hidup. Nah, Mesias itu dijanjikan kepada orang Israel bahwa Israel itu satu saat akan diperintahkan oleh seorang raja yang kerajaannya, tahtanya tidak berkesudahan. Karena yang menjadi raja tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa presiden harus diganti? Karena presiden bisa tua, bisa mati. Soekarno mati, diganti Soeharto. Soeharto mati, diganti oleh Habibie. Habibie mati oleh Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Sebentar lagi Jokowi juga akan turun. Kenapa tidak boleh jadi penguasa selamanya? Karena akan mati. Jadi Daud akan punya seorang putra yang menjadi raja orang Israel sampai selama-lamanya. Namanya itu adalah Mesias. Siapa? Kenapa Mesias? Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya adalah Kristus. Makanya pengikut Kristus disebut orang Kristen. Kristus, Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi. Dengan apa? Dengan minyak urapan sebelum 3 jabatan ini dipegang oleh satu orang. Dan Mesias ini harus ya punya 3 jabatan, yaitu nabi, imam ya, bukan imam dan raja. Apa itu Mesias? Punya berapa jabatan? Mesias itu ada berapa jabatan? Nabi seperti Musa, Ulangan 18, imam seperti Melkisedek, Mazmur 110, raja seperti Daud, 2 Samuel 7. Dan di perjanjian lama tidak satupun manusia yang pegang 3 jabatan, hanya 2. Contohnya Musa, dia nabi, dia bukan raja, dia imam. Terus kalau Daud, dia raja, dia bukan imam, dia nabi, karena dia dipakai menulis Mazmur. Tidak ada seorang pun yang pernah punya 3 jabatan, nabi, imam, raja. Hanya Yesus, dia nabi, dia imam, dia raja. Kenapa nabi? Karena dari Yesus kita mendapatkan perjanjian baru. Alkitab kan? Nabi kan memberikan firman. Nah, kenapa dia imam? Kalau imam pekerjaannya menyembelih korban, Yesus tidak pernah menyembelih domba, dia mati untuk dosa kita. Dia imam seperti Melkisedek. Yang ketiga, dia raja. Kenapa kamu tahu Yesus raja? Apa syarat menjadi raja? Apa syarat menjadi presiden? Apa? Harus menang pemilu. Harus menang. Kalau tidak menang, tidak bisa jadi presiden. Nah, Yesus dia raja. Apa yang dia kalahkan? Musuh semua manusia. Apa itu? Maut. Ya, maut itu musuh terakhir manusia. Kalau dia datang menantang seseorang, orang itu pasti mati. Maut. 1 Korintus 15, musuh terakhir manusia adalah maut. Bagaimana cara Yesus mengalahkan maut? Dia mati untuk dosa kita, dia bangkit dari kematian pada hari ketiga, sehingga dia sudah mengalahkan maut. Maut mengalahkan manusia, tapi maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan engkau adalah Mesias. Nah, Mesias ini Yesus, dia sebagai nabi, imam, raja, dia harus ya sesuai dengan firman melayani pada umur 30. Kalau kamu lihat Yesus ya, kenapa dia tidak mulai melayani umur 17? Karena sebagai imam dia harus mulai melayani umur 30. Dia melayani 3,5 tahun. Semua sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau kamu lihat di Alkitab tidak ada catatan Yesus melakukan mujizat waktu dia kecil
sampai dia mulai melayani. Mujizat pertama yang dia lakukan waktu dia mengubah air jadi anggur. Jadi dia waktu hidup di keluarga Maria sama sekali dia tidak pernah melakukan mujizat karena belum masanya. Belum apa? Masanya. Ada buku palsu. Mereka mengatakan Yesus waktu kecil yang main-main sama kawannya. Main burung-burung yang dibuat dari tanah. Kemudian Yesus membuat burungnya bisa terbang. Kawannya nangis. Yesus ketawa-ketawa. Lihat kawannya nangis. Betul itu Yesus? Ya? Betul nggak? Itu Injil palsu. Tidak ada mujizat yang Yesus lakukan dari kecil sampai umur 30. Kenapa? Karena dia konsisten. Umur 30 baru dia keluar melayani. Waktu dia mulai melayani, dia tidak langsung melayani. Dia pergi dibaptis Yohanes Pembaptis sebagai pengurapan. Sebagai apa? Yesus pernah diurapi nggak? Siapa yang mengurapi Yesus? Yohanes Pembaptis. Dan kamu lihat sebelum dia mati, dia diurapi dengan minyak narwastu. Dia adalah Mesias karena diurapi. Apa? Kalau kamu sekarang melayani, perlu diurapi nggak? Perlu nggak? Perlu, ya. Melayani itu diurapi berulang kali, ya, dipenuhi Roh Kudus berulang kali. Kalau enggak diurapi, kita nggak bisa melayani, ya. Jadi waktu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Wah, bilang sama Petrus, betul jawabanmu Petrus, tetapi itu bukan karena kamu pintar, tetapi kamu diberitahu oleh Bapakku di sorga. Begini loh, saya kasih tahu kalian, ya. Kalau kamu nggak tahu pohon, kamu menyelidiki pohon, kamu tahu tuh pohon itu seperti apa. Tapi kalau mengenai Allah, mengenai siapa? Allah. Kalau kamu menyelidiki tentang Allah, kamu bisa punya kesimpulan yang salah. Buktinya begitu banyak agama di dunia ini yang ingin tahu siapa Allah, dan dia bikin, menurut saya Allah itu seperti A, B, C, D, E. Inilah Allah, agama A. Agama B, menurut saya Allah itu A, B, C, D, E, tapi tambah Z. Beda dengan agama itu. Menurut saya, tidak pernah kalau kita meneliti tentang Tuhan, kita akan punya kesimpulan yang betul. Tidak bisa. Tuhan, kalau kamu mau tahu siapa dia, dia harus ngomong sama kamu. Misalnya saya tidak kenal dia. Saya datang sama dia. Dia orang hidup atau mati? Kalau hidup bisa ngomong nggak? Nah, siapa namamu? Andreas. Dia kasih tahu saya. Baru saya tahu, oh ini namanya Andreas. Berapa umur kamu? 16. Nah, Tuhan juga begitu loh. Tuhan dia berbicara sama kita karena dia Allah yang hidup, ya. Kalau Allah dari agama lain, Allah yang menurut pikiran manusia. Itu bedanya. Makanya Alkitab ini, kamu tahu ya, Alkitab ini Tuhan sampaikan kepada kita siapakah dia. Kalau kamu periksa ya, dari semua buku-buku agama, nama dari Allah kita ada berapa yang pernah kita bikinkan kalendernya? Berapa namanya dan gelarnya? Lebih dari 365 loh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada tuh dalam buku agama nama Allah mereka itu lebih daripada 100, nggak ada. Paling dia bilang Allahku besar, Allahu Akbar. Tapi kamu lihat ya, nama-nama Allah dalam Alkitab begitu kaya. Kenapa kamu tahu nama dia? Dia kasih tahu. Kalau dia tidak kasih tahu kita, dia nggak tahu. Petrus tuh nggak tahu bahwa Yesus adalah Mesias, putra Allah yang hidup, kalau bukan Allah Bapa yang kasih tahu dia. Nah, waktu Yesus ya mengatakan pada Petrus, jawab kamu betul Petrus ya, aku ini memang Mesias ya, karena untuk menyelamatkan manusia perlu nabi, perlu imam, perlu raja. Aku memberikan kamu firman supaya kamu tak sesat. Aku memberikan kamu pengampunan dosa, dengan darahku dosa kamu dihapus, dan aku bangkit dari kematian. Aku adalah Mesias. Setelah itu Petrus diberi tugas. Apa? Tugas. Apa tugasnya? Yesus mengatakan, hai engkau Petrus. Apa arti nama Petrus? Batu kecil, apa? Di atas batu karang ini, gunung karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Berarti begini ya, apakah Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas Petrus? Bukan.
tapi di atas gunung batu. Gunung batu itu satu dari 365 gelar Yesus di Alkitab. Ya, gelarnya gunung batu, ya gelarnya itu batu pojok, gelarnya batu sandungan dan macam-macam. Ya, gelar Yesus yang ada kaitannya dengan batu. Yesus itu batu besar, kalau Petrus batu kecil. Tapi ada gereja yang salah mengartikannya. Mereka mengatakan di atas batu kecil Yesus mendirikan gereja. Siapa tuh batu kecil? Petrus. Petrus kenapa? Petrus itu paus pertama. Nanti paus itu diturunkan dan dikatakan oleh Yesus, kepada engkau kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, dan alam maut tidak akan menguasai gereja. Apa maksudnya alam maut tidak menguasai gereja? Artinya maut kalau berperang dengan gereja, ya, apa yang ada dalam diri gereja? Injil. Nah, kalau kau lihat gereja kan, ini ya, ini gereja, selalu ada apa? Salib di atas. Selalu apa? Bagaimana cara setan meruntuhkan gereja? Dia masuk ke dalam gereja. Setan masuk dalam apa? Gereja, membuat gereja itu tidak sesuai firman. Gereja Roma Katolik tidak sesuai firman. Kalau kamu masuk gereja Roma Katolik, wah, mereka menyembah berhala. Di dalam gereja Roma Katolik begitu banyak ya patung-patungnya. Jadi setan itu pintar loh. Nggak apa-apa ya, bangunannya tetap ada salibnya, tapi ajarannya aku bikin kacau. Bikin apa? Kacau. Itu strategi pertama. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, gereja itu zaman dulu ini kubah apa? Kubah. Di abad ke-7 ke-8 ini kubahnya itu dikuasai di Turki. Efesus dikuasai dan salibnya dicopot. Sehingga apa? Sekarang jadi apa? Bulan bintang. Kalau kamu lihat Kubah tuh ya, Kubah itu bukan masjid dulu loh. Kubah itu gereja. Apa? Ngerti nggak? Gimana cara setan ingin menguasai gereja? Masuk dalam gereja, buat ajarannya menyimpang. Roma Katolik. Yang kedua, dengan senjata taklukkan gereja dan copot salibnya, ganti dengan bulan bintang. Banyak orang nggak tahu ya, bahwa Kubah itu sebenarnya bukan masjid. Kubah itu gereja di Turki sebelum dikuasai oleh Islam. Ngerti ya? Nah, kamu harus belajar sejarah. Jadi waktu itu Yesus mengatakan, di atas ya batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di atas Yesus ya gereja itu berdiri. Dan Yesus mengatakan kalau gereja berdiri, alam maut tidak menguasai. Artinya apa? Begini, kalau orang tidak ya percaya Yesus ya, maka orang itu akan ditelan oleh kerajaan maut. Tetapi kalau orang percaya pada Yesus, maka maut tidak berkuasa lagi atas kita. Begini loh, kalau kamu sudah percaya Yesus, pertanyaan saya, sudah percaya Yesus? Sudah. Kalau Yesus datang, dia akan beri kamu tubuh mulia. Kamu nggak akan mengalami kematian. Percaya? Tubuh mulia seperti Yesus. Tandanya Yesus akan datang nggak? Kenapa kamu bilang Yesus sudah akan segera datang? Apa tandanya? Perang. Ada perang nggak sekarang? Ada kan? Ada gempa? Di mana gempa terakhir? Turki. Berapa yang mati? Oke. Dosa makin merajalela. Dosa apa yang paling merajalela sekarang? LGBT ya, Pak? LGBT. Terus orang menjadi sesat. Terus jadi negara Israel. Sudah ada tahun 98 loh. Jadi Yesus tandanya segera datang. Jadi kalau Yesus datang, dia jadi hakim. Dia menghakimi kamu dan dia menghakimi saya. Dia menghakimi orang yang tidak percaya dengan pengadilan tata putih besar. Tapi kalau dia menghakimi orang yang percaya, bukan karena kita ada dosa. Dia nggak akan tanya lagi, kamu dulu berdosa loh, aku hakimi kamu, aku hukum dosa kamu. Enggak. Karena semua dosa sudah dihapus di atas kayu salib. Makanya setiap kali kita berdoa, kita minta pengampunan dosa. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Itu bukan berarti ya kalau kita mengutuk orang, kutukan kita itu mempan. Bukan. Artinya begini, kalau kamu kabarkan Injil, ya, kamu tawarkan dia, mau nggak percaya Tuhan Yesus? Kenapa kamu percaya Yesus? Dia sudah mati untuk dosa kamu. Dia sudah dikubur, dia sudah bangkit, dia menampakkan diri. Kamu percaya?
Percaya. Begitu kamu bilang percaya, sungguh-sungguh percaya, kamu diselamatkan. Itu artinya. Ya, bukan berarti ya yang menjadi paus tuh begitu dia mengutuk anatema semuanya kena. Jadi waktu dulu ya di Eropa pernah satu kali yang jadi paus tuh 3 orang. Berapa orang? Nah, nanti kamu belajar sejarah ya. Dan masing-masing paus tuh mengutuk paus yang lain. Karena pengikutnya berbeda-beda. Apakah kutukan itu mempan? Enggak, bukannya arti apa? Yang dilepas, terlepas, yang diikat, terikat. Artinya begini, kamu mengajar firman dan orang percaya firman itu menjadi berkat. Kalau kamu mengajar firman, orang menolak firman menjadi apa? Otomatis jadi kutuk. Jadi apa? Kutuk. Kalau kamu sekarang mendengar firman di kelas ini, kamu ngerti, itu berkat. Kalau kamu datang ke CMC, pikiran kamu melayang sana kemari, itu jadi apa tuh? Jadi apa? Kutuk. Ngerti ya? Jadi firman Tuhan itu sebagai patokan. Jadi kita belajar kenapa Yesus mengatakan jangan kasih tahu orang dia Mesias. Sebelum dia bangkit dari kematian tidak boleh kasih tahu orang. Karena begini loh, kalau ya dia kasih tahu pada orang dia Mesias, orang mau jadikan Yesus jadi raja. Karena zaman itu orang Israel dijajah Roma. Orang tuh mau merdeka dari Roma dan mereka mau jadikan Yesus sebagai raja. Yesus nggak mau. Yesus mau mati, bangkit. Setelah itu dia baru ya memerintahkan murid-muridnya pergi ke seluruh dunia kasih tahu bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia Tuhan, dia juru selamat, dia menyelamatkan kita melalui jabatannya sebagai Kristus. Apa Kristus? Dia nabi. Kenapa nabi? Memberi kita firman. Dia imam. Dia mati untuk dosa kita. Dia raja karena dia mengalahkan maut. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang dapat kami pelajari pada malam hari ini. Sungguh singkat waktu kami, tetapi firman-Mu tidak terbatas. Kami sadar kami perlu lebih rajin lagi mempelajarinya. Kiranya setelah kami tiba di rumah, kami mau belajar firman-Mu dengan tekun sehingga kami bisa memahaminya dan kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus seperti para rasul yang Tuhan Yesus utus. Tolonglah kami Bapa yang akan pulang ke rumah kami masing-masing, pimpinlah perjalanan kami tiba di rumah dalam keadaan baik. Engkau juga menjadikan kami sebagai pewarta Injil Tuhan Yesus yang diberikan kunci kerajaan sorga supaya keluarga kami bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Bantulah kami menjadi pelajar-pelajar yang baik sehingga nama-Mu dimuliakan. Tolonglah keluarga kami, apa yang diperlukan keluarga kami mohon Engkau yang menyediakan. Ya Bapa, demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Amin. Silakan diputar, Andreas. Terima kasih.